رحمته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أما بعد أحبائي الطلبة، نواصل ونستكمل ما قد توقفنا في أو قبل الأسبوع من الكلام حول كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وتكلمنا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي روت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام ضرر، والذي يقرأ القرآن ويتتعب فيه وهو عليه شاق له أجران. Baik, ini sekali yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita adalah kita penjelasan adab-adab para penghafal Quran khususnya. Pada pertemuan yang sebelumnya ini sekalian, kita membahas tentang alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bunyi hadisnya, orang yang menghafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dan dia orang yang perhatian dengan bacaannya, terjaga makhrajnya, terjaga bagaimana dia wakoh dan ibtida'nya, terjaga setiap hak-hak dari huruf-huruf yang dia baca. Maka kata Rasulullah SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka ini akan bersama dengan para malaikat yang terhormat. Dan itu hadirin sekalian, itu adalah bagian daripada kemuliaan dan penghormatan yang ditakdir dari sahabat takdir. Itu sebuah penghormatan yang tentunya penghormatan yang sangat tinggi. Ketika Allah mengumpulkan kita bersama dengan malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, al-kirami al-bararah, sifat daripada malaikat ini adalah al-bararah, taat. Mereka adalah malaikat yang sangat taat kepada Allah. Kemudian ini ada sekalian yang hafalannya bagus, kemudian bacaannya bagus, maka belajarnya adalah bersama para malaikat. Itu tidak diragukan. Kemudian ada derajat yang selanjutnya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'abbadu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ada orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi hafalannya kadang daripada yang hilang dan daripada yang diingat. Satu juz, hampir setiap pertengahan halaman yang dirubah, banyak rupanya, banyak huruf-hurufnya yang terganti, banyak huruf-huruf yang dia tidak mampu menyebutkannya. Biasanya orang-orang Indonesia sulit sekali menyebutkan huruf ro atau huruf ain atau huruf-huruf istiadah, huruf-huruf yang kembali. Sehingga orang yang seperti ini apakah derajatnya sama dengan yang kita sebutkan tadi sebagaimana para malaikat? Tidak. Kata Rasulullah, dia tetap mendapatkan pahala, tapi tidak sebagaimana pahalanya yang pertama tadi. Akhirnya sekalian, silahkan nanti disampaikan ke mana yang pertama. Banyak orang yang menganggap hadis ini
bahwa orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang pintar membaca Al-Quran. Itu diantara pemahaman yang salah. Ya. Oh, ini satu dia sudah pintar ngaji, berarti dia ma'as-safaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat. Tapi ini bisa kasihan dia terbata-bata, sulit ngajinya, berat ngajinya. Maka ada sebagian yang mengatakan falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Sebagian menafsirkan bahwa 2 pahala adalah dia 2 kali lipatnya orang yang pertama, dan itu salah ini sekalian. Bagaimanapun juga di antara kelebihan al-fadl, al-fadl, di antara kemuliaan, di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala di zaman Rasulullah ada disebut dengan kampung Asy'ariyin. Di zaman Rasulullah ada disebut dengan kampung Asy'ariyin. Kata Rasulullah SAW, aku mengenali rumah-rumah orang Asy'ariyin itu hanya dari suaranya saja. Karena orang Asy'ariyin ini terkenal dengan suara mereka. Kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke kampungnya orang-orang Asy'ariyin, maka kamu akan mendengarkan di malam hari suara orang-orang yang ngaji itu seperti suara lebah. Gimana rasanya kalau masuk ke suatu tempat yang penuh dengan lebah? Apa suara yang terasa? Ada suara nyanyi yang seperti itu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke perkampungan orang-orang Asy'ariyin, kau akan merasakan suara Al-Quran itu seperti suara lebah, suara nyanyi yang bertabrakan satu sama lain. Kenapa? Setiap mereka bangun di rumahnya membaca Al-Quran, dan orang-orang Asy'ariyin ini dia dikenal dengan as-sawt al-hasan, suara yang sangat bagus, suara yang sangat indah. Makanya sekalian, kalau ada yang punya suara indah, didoakan. Kalau ada yang punya suara indah, dipakai. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat itu suara yang indah. Pernah suatu ketika Rasulullah nanti akan kita sebutkan hadisnya. Pernah suatu ketika Rasulullah di malam hari jalan. Ketika berjalan tiba-tiba ada satu rumah bagus betul gajinya, bagus sekali gajinya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Waqaftu indal bait. Aku berhenti di rumah tersebut mendengarkan dan menikmati bacaan orang yang sedang qiyamul lail. Siapa sahabat itu? Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah pagi dipanggil itu sahabat, wahai Abu Musa, ta'ala. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Musa, laqad utita isbaghan min mazakin Abi Dawud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau sudah mendapatkan isbagh, bahasa dengan seruri. Isbaghan min mazakin Abi Dawud. Engkau mendapatkan seruri dari peninggalan keturunannya siapa? Keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam alaihissalam dikenal dengan suara beliau yang sangat indah sekali, suara beliau yang sangat mantap sekali. Kalau ikut MTQ itu pasti juara pertama. Nah, Nabi Daud alaihissalam, Abu Musa Al-Asy'ari kata Rasulullah, "Kuntina Islam." Wahai Abu Musa, kamu mendapatkan peninggalan serpihan peninggalan daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi hadis sekalian, apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Ya Rasulullah, kapan kamu dengar suara lagi? Kata Rasulullah, tadi malam saya lewat di rumah, tiba-tiba saya mendengarkan bacaanmu, maka aku pun mendengarkan suara. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, lau alimtu makanaka lahabbartu laka tahjira. Andai kata saya tahu kamu ada sedang mendengarkan saya, maka aku akan semakin memperindah bacaan. Artinya apa ya Rasulullah? Yang kamu dengar dari malam di rumah apa? Ya lahabbartu laka tahjira. Maka sekarang ini
kalau kita saat itu ada nama sebuah acara namanya Hadirhu Tahbirah. Hadirhu Tahbirah artinya perpindah bacaan, dan ini yang ada sekali di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ulama Al-Quran. Mereka punya bacaan Al-Quran tapi tidak mau memperpindah bacaan tersebut untuk orang lain. Tidak mau memperpindah bacaan tersebut untuk orang lain. Sehingga kita katakan biasanya yang punya suara bagus, makhluknya bagus, sifatnya bagus, kemampuan menghafalnya bagus, maka dia derajatnya itu berbeda dengan orang yang belum bagus. Pak Ustaz, Rasulullah alaihi salatu wassalam ini memotivasi yang lain, makanya dikatakan ini orang mendapatkan 2 pahala, artinya melebihi pahala yang tadi. Salah. Kata para ulama, apa maksud 2 pahala? 2 pahala adalah pahala dia ngaji, dan yang kedua pahala dia capek ngaji, capek dia membetulkan lidahnya, capek dia membetulkan makhrajnya yang seharusnya ain, jadi baca hamzah. Qala a'asbidu wa idza quri'a alaihim, yang seharusnya ain dibaca hamzah, yang seharusnya hamzah dibaca ain. Karena dia capek membaca seperti itu, maka kata Rasulullah dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala dia, yang kedua pahala capeknya. Ini 2 pahala dia tetap dihargai, berbeda dengan yang punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Ada sekali di antara sunnahnya baca Al-Quran kepada orang lain yang ingin mendengarnya. Itu sunnah. Rasulullah SAW pernah memanggil sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, baca kepada Al-Quran. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika wa hiya muslim. Saya baca kepada kamu Al-Quran sementara Al-Quran turun kepada kamu. Kata Rasulullah, ala uriikum an asma' bi ghairi, wahai Mas'ud, aku senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka ketika itu Mas'ud membaca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ketika surah ini Mas'ud lebih bagus, beliau membaca surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa, Rasulullah mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, falamma wasaltu ila ayatin, sampai ketika saya membaca ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Ketika itu kata Rasulullah, berhenti. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, meriwayatkan hadis, aku melihat matanya Rasulullah itu mengeluarkan dan meneteskan air mata. Makanya Rasulullah bilang berhenti. Kenapa? Ayatnya pakai idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Kami akan mendatangkan wahai Muhammad sebagai saksi bagi umat-umat manusia. Ada sekali yang membaca Al-Quran untuk orang tua, membacakan Al-Quran, menghibur teman-teman dan lain sebagainya, itu di antara sunnah. Itu di antara sunnah yang banyak dijalankan oleh para penghafal Al-Quran, khususnya yang punya suara lumayan. Ada sekali suara bagus itu fadlullah yu'tihi man yasha. Allah tak kasih semua orang suara bagus. Kita suara sebagaimana Musyari Rashid Al-Abbasi itu tak semua makhluk dapat. Kita suara kayak Habib Abdurrahim Al-Rifani, Imam di Jeddah, dan semua orang dapat dengan sekalian. Dan semua orang dapat. Kita suara kayak Syekh Sulais mungkin hanya satu, tidak banyak yang dapat beliau dengan suara seperti itu. Sehingga di antara kufur iman ketika Allah berikan kepada mereka suara yang baik dan dia tidak pakai. Makanya di antara guru-guru kita, guru ngaji Indonesia, ulama-ulama Indonesia mengatakan di antara kufur iman yang sangat tinggi itu penyanyi yang dia menyanyikan lagu-lagu yang tidak ada sedikit pun manfaatnya. Bagus suaranya tidak.
Misalnya, apa makna kaki di kepala, kepala di kaki, pikiranku, dia hanya mau bilang aku pusing, tapi dia capek dalam melakukan pikiranku, tak dapat ku mengerti kaki di kepala, kepala di kaki. Orang tidak ada menikmati kalimat-kalimatnya, yang paling menikmati adalah untaian suaranya. Ada suara tersebut dipakai untuk mengaji, Masya Allah. Ada suara tersebut dipakai untuk mengaji. Makanya ada sekalian yang punya kelebihannya. Dan tidak ada suara jelek ada sekalian. Kenapa? Para ulama mengatakan, ulama yang bicara dalam ilmu aswat, ilmu suara, tidak ada suara yang jelek. Yang ada itu suara yang bagus sekali dan suara yang kurang bagus. Tidak ada yang jelek, kurang bagus. Tidak ada yang jelek, tidak ada suara yang lebih. Kenapa? Pada suatu ketika di kampus ada sekalian, ini di kelas di fakultas ini, di kampus ada seorang mahasiswa itu suka betul terlambat. Sudah hampir sekitar 1 bulan pembelajaran dimulai, dia selalu datang terlambat. Nama seorang pengajar kita namanya Syekh Ahmad Fatih, orang Muslim yang ngajarnya jamaah. Ya, ketika itu ngajar jamaah sahabat. Dan di antara kelebihan atau cara mengajarnya Syekh, setiap kali dia masuk pertama kali di kelas, maka disuruh satu-satu ngaji. Kamu baca dengan qiraat ini, kamu baca qiraat ini, baca qiraat ini, baca riwayat ini. Seperti itu. Setiap kali selesai ngaji, baru datang ini, saya sebut namanya, kawan dari Ismail Hasan dari Maroko. Suka terlambat terus, datang terus. Sehingga terakhir ketika dia terlambat tanya apa kata Syekh, bukan kata akhir al-afdal. Besok kalau kamu terlambat lagi, lebih baik gak usah masuk. Lebih baik kamu tidak usah masuk. Kata Ismail ini dekat, bagusnya suaranya, tapi belum pernah didengar dari oleh siapa? Syekh Fatih Ahmad Fatih. Kata Ismail, taib Syekh. Ternyata ini Ismail Nasr adalah mahasiswa yang sudah meninggal. Dan tinggal jauh di luar kampus, sehingga untuk sampai ke kampus itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Nah, itu saya keesokan harinya Syekh Fatih masuk. Semua kawan-kawan sudah ada dalam kelas. Syekh Fatih langsung tanya, Ismail, mana Ismail? Jangan tumpah salah seorang kawan, main dia tidak datang Syekh. Tiba-tiba kita ngaji semuanya, pas teman terakhir dari ngaji baru diketok pintu. Tok. Awalnya itu Syekh Ismail Nasr berkata, kata Syekh, ini mata Ma'adallah, saya tak izinkan kamu masuk. Baru Ismail akan tanya, Syekh, Allah itu lebih baik. Anak itu kiblatin, saya dari kiblatin. Memang kiblatin yang terlalu jauh, tapi dia di luar kampus. Ternyata untuk berangkat ke kampus, dia terkadang harus menunggu mobil kawan-kawan yang lain. Sementara kawan-kawan yang lainnya tidak berangkat awal waktu, sehingga dia terlambat. Sudah kata Syekh jelas, masuk tak apa. Apa kata Syekh lagi Ismail? Ma'indah kadinya. Kamu saya tak kasih hadiah nisbi, atau biasa disebut dengan amal sana. Biasa itu 40 dari 100, maka dikurangi jadi 60, dikurangi 40, sisa 60. Kapan nilai dari 9 berarti jauh sih, berarti jatuh nilainya, itu bahaya. Maka Ismail pun sabar. Ingat sudah hilang 40 nilainya. Tiba-tiba dia untuk salah seorang kawan yang sekalian, namanya Abu Bakar. Syekh, mungkin tak murni. Coba kamu suruh saja dia ngaji.
yang kita dengarkan bacaannya. Apa kata Syekh? Baik Ismail, Ikra riwayat Warsh, baca dengan riwayat Warsh. Ketika itu Ismail berkaji dengan riwayat Warsh, dan pertama kali yang sekalian Syekh pada ketika itu mendengar suara yang sangat-sangat bagus, alunan suaranya bagus sekali, kemudian suaranya indah sekali, tidak ada gorengannya, tidak pernah minum boba, tidak pernah makan gorengan dan lain sebagainya. Indah sekali suaranya. Ketika itu saya sempat rekam di HP Siu kalau tidak salah ketika itu. Ya. Ketika dia sudah baca satu halaman, semuanya berduduk. Apa kata syaitan ini? Zid Ismail. Zid. Maka ketika itu apa kata syaitan? Ya Ismail, habbirhum tahdiyah. Habbirhum tahdiyah. Tambah keindahannya. Dibaca lagi satu halaman, sudah satu lembar. Kata syaitan Zid. Adiknya sekali, kalau tidak salah Ismail baca 2 lembar ini. Baca 2 lembar. Kata Syekh Allah Ismail, Hada awal marrah saya itu tilawah. Ini pertama kali saya dengar bacaan. Khalas. Anta jadi bi'ah. Kalau saya kasih 100 sudah di bacaan saya. Kenapa kata Syekh? Saya datang dari rumah berharap ingin mendengarkan dapat ketenangan. Alhamdulillah mendengar bacaanmu, hati saya tenang. Hati saya tenang. Hadirin sekalian, membaca Al-Quran itu di antara kelebihan. Ada kawan saya hafalannya bagus, jauh lebih bagus hafalannya daripada Ismail ini. Ini kawan hafal dua di antara 5 yang kurung dari Al-Quran. Mungkin sekali dia hafal semua muntut tajwid, dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal. Tapi kalau dia ngaji panjang-panjang, karena teman-teman bilang, di rumah suntuk aja ini, dengan akal kosong. Suara bagus, tapi akan jadi bagus lagi kalau kamu tidak akan suara. Iya, karena seperti itu kebanyakan kawan. Ada seorang kawan, saking bagusnya hafalannya dan bacaannya, tapi suaranya kurang, dia dipilih menjadi imam. Tapi setiap kali gilirannya imam, masjid selalu akan tidak terlalu banyak jamaahnya. Kenapa? Mereka tahu tidak terlalu indah suaranya, bagus bacaannya tapi suaranya enggak. Sehingga ketika ada waktu subuh hari 2 kali dalam 1 minggu, sebagian mahasiswa pindah ke masjid yang lain. Tidak ke masjid yang lain. Ini sudah itu ada masjid di dekat Kuliah Fakultas Syariah. Ustaz yang dari Sudan itu tahu, ada masjid dekat Fakultas Syariah yang lama, ada masjid baru itu namanya Masjid Jadi. Teman-teman yang bisa ke sana, kalau imam subuhnya itu orang. Kenapa? Ngantuk. Ada imam ketika kita berdiri di belakangnya, seakan-akan bawaannya apa? Panjang-panjang kayak walaupun satu juz kau baca dalam satu rakaat, silahkan. Ada juga seorang imam, semakin diangkat suaranya, semakin tidak senang makmumnya. Ada sekalian bersyukur yang punya suaranya bagus. Maka bersabarlah yang suaranya kurang bagus, tidak jelek. Tapi ada sekalian, ada seorang kawan, saya pernah tahu yang harus mengatakan, sekarang ada di kawan Pak Uti, suaranya biasa. Kalau kita biasa menyebutnya, itu suara kaleng terseret. Artinya suara begitu ya, cempreng, kaleng diseret. Ini bahasa santri di penghafal luar biasanya. Oh, saya tidak bisa suara saya suara kaleng diseret gitu. Suaranya suara biasa sekalian, tapi dia menjadi imam di Malaysia, karena orang Malaysia. Setiap Ramadan masjidnya penuh sampai jalan. Apa yang membuat masjidnya penuh? Karena dia punya kemampuan mengikuti setiap hari, dia bisa mengikuti Syekh
surut syuri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tadi seperti itu, suaranya biasa, tapi karena dia ikuti Imam Masjidil Haram, maka semua sama dengan suara. Ada sekalian, suara yang baik itu dia adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada semua orang, tidak diberikan kepada semua orang. Saya mau lanjut ke hadis yang sudah diberikan tadi, hadis yang dapat dia. Pernah dulu di Gunung Tembak, saya masih pertama kali belajar di tahqiq. Di antara yang saya ada Ustaz Ishak, masih kelas 1 dia. Ustaz Abu, Ustaz siapa lagi dan sebagainya. Ustaz Muhajir masih saya sama-sama mengerti Ustaz Muhajir. Ketika itu saya pergi Gurah. Saya pergi Gurah. Gurah itu mengeluarkan semua dahak. Karena mau imam di masjid tadinya, maka dikeluarkan semua dahak. Yang suka makan gorengan, yang suka makan es, kemudian terasa malam kalau bangun terasa banyak dahannya, itu digurah, disemprotkan cairan ke dalam, kemudian nanti keluar semuanya. Saya keluar gurahnya itu hampir satu gelas kemudian dahak. Setelah saya berdua dengan sekalian, sebagian ayat yang tahqiq juga mau kurang, sebagian mau kurang, sampai ada yang pinjam uang ke temannya mau kurang 250.000. Sekarang saya tempatnya di terminal dalam, harganya 400.000, tambah obatnya sertifikat 900. Nah, ketika itu hanya 250.000, maka berangkatlah kalau tidak salah hampir 7 atau 8 santri Al-Sunnah, dan semuanya berharap setelah bulan suara mereka akan lebih bagus. Ada salah seorang santri terhubungkan namanya, dia kurang. Kenapa aku kurang? Antum sakit? Tidak sakit. Antum batuk? Tidak sakit. Dia mau dibersihkan ini. Dia merasa kurang. Ada sudah berbulan yang muda ini sekarang di Papua. Itu juga kurang. Ini memang bagus suaranya. Memang bagus suaranya sehingga setelah bulan semakin bagus. Karena hilang itu dahak-dahaknya pakai ini dan diangkat suaranya semakin bagus. Ada salah seorang santri dia pulang sudah terjadi pulang, setelah pulang dia kembali ke mana? Ke kamar. Dia cerita, Ustaz, subuhnya dia cerita ke saya, Ustaz, tadi malam saya naik ke masjid atas. Ngapain? Saya tes suara saya. Kenapa suara saya tidak berubah? Iya, karena memang suara itu tidak berubah dari sekali. Suara saya tidak berubah. Katanya, saya berharap dengan uang 250.000, suara saya bisa seperti syair ini. Pulang dari Quran, pergi hidungnya, pergi tenggorokannya, dia naik ke masjid, kemudian dia suaranya kata dia nanti berubah. Memang, artinya sekalian, suara itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak semua orang diberikan suara yang baik. Maka siapa yang punya suara yang baik, pergunakan suara baik tersebut, itu bagian daripada kenikmatan. Itu bagian daripada kenikmatan sekali. Siapa hari yang dikenal di Indonesia hari ini? Orang yang terkenal di Indonesia hari ini siapa? Siapa? Bukan orang-orang yang terkenal, bukan orang yang yang dikenal oleh bapaknya, kakeknya juga. Siapa? Mu'ammar. Namanya Mu'ammar Zainal Ashiki. Mu'ammar Zainal Ashiki. Ini qari sampai dirinya sampai di sini lokasi kembali ke Qari.
namanya Muhammad Zain al-Ashiri. Bahkan beliau di Idza'ah Al-Quran Al-Karim di Qahirah, di Kairo ketika itu diputar terus suaranya. Kenapa? Allah kasih beliau suara yang sangat indah. Yang kata para ulama hari ini, banyak orang yang bermunculan hari ini yang punya bagus suara, namun belum ada yang memberikan keindahan sebagaimana Muhammad menghiasi zaman-zaman dahulu dengan Quran. Dengan Quran. Terkadang orang-orang yang belajar di Timur Tengah, belajar di Afrika, kalau dengar suaranya Muhammad didengarkan di HP, maka mereka biasa menangis. Kenapa? Teringat dengan kampung halaman. Muhammad orang masih hidup hari ini. Beliau orang Madura. Banyak orang hari ini. Tapi kalau bicara legend, maka Muhammad. Banyak begitu hari ini. Tapi siapa yang dalam dunia ini? Semuanya akan sebut baik. Kisah atau Muhammad Ali. Padahal banyak begitu yang mungkin punya kemampuan melebihi dia. Tapi dia legend. Banyak orang hari ini tapi legend yang diterima di hati para masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Muhammad Zain al-Ashiri. Ada sekalian itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suara. Suara itu tidak ada yang jelek, yang ada suara yang sangat bagus dan yang kurang bagus. Kurang ada bagusnya, tapi kita dipoles sedikit demi sedikit. Baik. Ini ada sekalian. Saya mau lagi ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya hadis berkenaan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang terkenal dengan suaranya, maka dia adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dikenal. Kalau di Indonesia suku yang bagus suaranya itu suku apa? Bugis. Suku? Nah, yang katakan bagus suaranya itu Lombok. Itu terkenal. Orang-orang Lombok tidak semua, tapi kebanyakan penghafal Lombok itu suaranya bagus. Suaranya bagus. Kemudian orang-orang dari Flores, jadi orang-orang dari Timur. Ini yang kata para ahli suara, makanan itu berefek pada suara. Apa yang dinamakan itu punya efek pada suara. Walaupun bukan berarti makanan itu mengubah suara. Kalau suaranya sudah A, tidak akan menjadi suara O. Kalau suaranya B, maka dia akan menjadi O. Yang ada adalah suara tersebut diberikan hiasan sedikit demi sedikit. Ada pun perindah suaranya. Ada yang hadir di Silatas kemarin, di Silatas ada seorang ustaz yang suaranya bagus itu dari Sulawesi. Dari Kendari, dari Paulo, suaranya Masya Allah. Ada yang tidak ada ubinnya satu, tapi Masya Allah suaranya. Baik, itu sering sama-sama pelajaran itu sama-sama diri. Tidak bisa dipungkiri orang yang punya suara bagus itu kelebihannya Allah, karunia yang Allah berikan itu hadiah. Maka salah satu di antara cara atau yang diajarkan kalau mereka orang yang punya suara bagus, apa yang kita katakan? Masya Allah. Kalau dengar suara bagus, Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Ada yang disebut bahaya al-ilmu haqq
berbicara tentang aib. Aib itu bahaya. Ada orang yang hanya sekedar melihat, orang bisa sakit gara-gara dilihat oleh orang lain. Dia bukan melihat karena dia orang itu sakit. Ini yang biasa disebut dengan aib. Apa namanya? A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli aibin lamah wa min kulli syaitanin wahamah. Kita meminta perlindungan dari syaitan, begitu pun meminta perlindungan dari kulli aibin lamah. Kadang-kadang anak-anak lagi digendong, anaknya sehat, tiba-tiba anaknya tiba-tiba sakit. Tak jelas sakitnya apa. Bisa jadi dia terkena aib. Ada orang lain yang melihatnya, kemudian dia melihat dengan pandangan dia takjub dan tidak mengatakan Masya Allah, tidak mengatakan Allahumma barik, maka bisa jadi anak tersebut sakit. Maka di antara kalau mendengarkan suara yang bagus, melihat baju yang bagus, melihat sepatu yang bagus, dan lain sebagainya, katakan Masya Allah. Makanya kalau kita di Saudi, kalau ada sekarang ke Saudi, di rumah yang dikatakan mobil-mobil yang bagus biasanya di depannya dan di belakangnya akan ditulis Masya Allah, Tabarakallah. Itu untuk apa? Biar orang yang lihat itu mobil, dia baca Masya Allah. Kalau dia lupa baca Masya Allah, bisa rusak mobilnya. Itu bagian daripada aib. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang apa itu aib. Baik, sekalian kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.